Hai halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Rahulina Tarigan, AMDKes. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya dari golongan 2, angkatan 12, kelompok 3 dengan nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas learning journal ataupun voice note, yaitu tentang isu atau masalah dengan pengampu materi, yaitu Bapak Dr. Andus Muhammad Kahfi Tambunan, MSI. Saksikan video ini sampai akhir ya. Menurut saya, secara umum, isu dapat diartikan sebagai kejadian ataupun peristiwa yang dianggap sebagai sebuah masalah. Isu juga diartikan sebagai suatu pokok masalah yang sedang terjadi, kemudian perlu untuk ditanggapi serta dilakukan penanganan untuk mendapatkan solusinya. Isu adalah sebuah masalah yang apabila tidak ditangani sesegera mungkin, maka akan memberikan dampak negatif. Jadi, dengan kata lain, isu merupakan sebuah peristiwa yang mengandung masalah atau dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, isu dianggap penting untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya sesegera mungkin. Kemunculan isu diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan atau apa yang semestinya terjadi dengan kenyataan yang terjadi. Ketidaksesuaian inilah yang mungkin menjadi sebuah masalah yang disebut dengan isu. Isu pada intinya bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya, isu itu bisa terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, di unit kerja, maupun di lingkungan yang lebih luas. Isu yang menyangkut bangsa dan negara maupun antar negara dalam konteks habituasi dan aktualisasi pelatihan dasar CPNS itu dipandang sebuah masalah yang terjadi di sekitar kita dan memerlukan sebuah penanganan khususnya yang terjadi di unit kerja kita masing-masing. Saya sebagai staf pengelola rencana energi sumber daya mineral yang berada di lingkungan kantor dan masyarakat sering menemukan isu di unit kerja saya, contohnya seperti masih rendahnya minat pegawai untuk membuat arsip secara digital terkait dokumen-dokumen lingkungan ataupun surat menyurat. Kemudian belum optimalnya penggunaan media digital surat kantor dan masih rendahnya interaksi antar pegawai dan kurang kreativitasnya menggunakan metode digitalisasi, dan masih banyak isu-isu yang lainnya. Dari banyaknya isu yang terjadi, ada yang dinamakan sebagai isu strategis atau kritikal. Isu kritikal ini dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan yang disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal ini terbagi menjadi 3, yaitu isu saat ini yang berkembang ataupun isu potensial. Itu saat ini adalah kelompok isu perlu dapat perhatian atau sorotan, perlu penanganan sesegera mungkin. Isu inilah yang disebut juga sebagai isu kontemporer. Sedangkan isu yang berkembang adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar luas di ruang publik. Isu potensial atau isu yang belum tampak di ruang publik namun dapat diindikasikan dari beberapa instrumen ilmiah analisa dan sebagai ilmiah mengidentifikasi adanya kemungkinan mengambang isu tersebut di masa depan. Dari ketiga isu tersebut, isu saat ini ataupun isu kontemporer lah yang jadi masalah utama yang harus diatasi sesegera mungkin. Jadi, kesimpulannya menurut saya, isu itu adalah suatu kejadian ataupun peristiwa yang dianggap sebagai sebuah masalah yang perlu diatasi atau dijadikan solusi penyelesaian. Karena jika tidak diatasi, maka kemungkinan akan menimbulkan persoalan atau dampak negatif. Nah, itu dia adalah isu atau masalah yang menurut saya. Demikian voice note dari saya tentang isu atau masalah. Jika ada pernyataan dari saya yang kurang tepat atau kurang berkenan di menilai isu ini, saya mohon sebesar-besarnya karena semata-mata adalah pendapat saya pribadi, hasil dari memahami isu dari berbagai sumber atau literatur. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.